Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanina Ramadhani dengan NPM 24041010194 dari program studi Administrasi Publik dengan kelas bela negara G121, dosen pengampu Bapak Trenggono STMT. Jika kita mendengar istilah bela negara, selama ini mungkin yang ada dalam pikiran kita sebatas pada urusan militer, pendidikan, kewarganegaraan, atau bahkan peperangan. Padahal nilai-nilai bela negara itu dapat diwujudkan melalui cara yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Salah satunya dapat kita temukan di kota Surabaya. Dalam video ini akan dibahas secara garis besar artikel yang saya buat dengan judul Implementasi Nilai Bela Negara melalui Tata Kelola Pemerintah dalam Program Sentra Kriya Kota Surabaya. Fokus utamanya adalah mengulas bagaimana nilai-nilai dalam bela negara diimplementasikan melalui pemberdayaan dan penguatan pada produk lokal. Latar belakang dari artikel yang saya ambil ini adalah berangkat dari peran strategis usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang bisa kita sebut dengan UMKM. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Indonesia, UMKM memiliki kontribusi yang sangat signifikan, yaitu menyumbang sekitar 61,7% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% dari total tenaga kerja. Meskipun demikian, UMKM di Surabaya menghadapi kondisi yang berbeda. UMKM mengalami keterbatasan akses pemasaran, permodalan, dan tingginya persaingan dari bisnis besar yang lebih melek akan digital. Menanggapi kondisi ini, pemerintah Kota Surabaya meluncurkan sebuah program yang diberi nama Sentra Kriya. Program ini merupakan upaya strategis untuk memberdayakan UMKM lokal dengan fokus pada penguatan identitas produk kriya khas Kota Surabaya, pelatihan digital, dan memfasilitasi akses pasar yang lebih luas melalui galeri produk kreatif yang tujuan utamanya adalah memperkuat ketahanan ekonomi dan memberdayakan masyarakat di Kota Surabaya. Dari hasil pembahasan dalam artikel yang saya buat ini, program Sentra Kriya mengimplementasikan nilai bela negara dalam 5 pilar utama. Yang pertama, nilai cinta tanah air. Nilai ini diwujudkan dengan sangat praktis, yaitu melalui penggunaan bahan lokal yang punya identitas budaya Surabaya, seperti batik dan kerajinan tangan. Ini adalah cara paling nyata mencintai tanah air, yakni mendukung produk buatan sendiri. Yang kedua, yaitu kemandirian. Nilai ini tercermin dari pelatihan para pelaku UMKM dalam meningkatkan kualitas produksinya. Yang ketiga, yaitu kesetiaan pada Pancasila yang diwujudkan dengan gotong royong. Hal ini tercermin dari kolaborasi erat antar pelaku UMKM. Mereka tidak jalan sendiri-sendiri, tetapi saling bertukar ilmu, berbagi pengalaman bisnis, dan mengakses fasilitas produksi secara kolektif. Ini adalah nilai kekeluargaan dan kerjasama yang mencerminkan nilai dari Pancasila. Nilai yang keempat yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Program ini mengubah cara pandang pelaku usaha. Mereka tidak hanya fokus mencari penghasilan, tapi sadar bahwa peningkatan penjualan produk kriya mereka merupakan kontribusi penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Nilai yang kelima yaitu kemampuan awal bela negara. Tentang membentuk karakter pelaku usaha, mereka dilatih untuk punya etos kerja tinggi, disiplin, dan mandiri dalam manajemen usaha. Artinya, karakter kuat yang biasa kita dengar dalam bela negara diwujudkan menjadi profesionalisme dan kemampuan inovasi yang berkelanjutan. Dan yang menarik, semua ini sangat erat kaitannya dengan tata kelola pemerintah Kota Surabaya. Pemerintah menetapkan tujuan pemberdayaan yang jelas dan standar mutu yang ketat, memastikan pengembangan kapasitas UMKM dilakukan secara struktur dan sistematis. Ini menunjukkan pemerintah tidak hanya memberi bantuan secara teknis, tetapi juga menanamkan semangat bela negara sebagai modal untuk menghasilkan pelaku usaha yang profesional dan berkelanjutan. Jadi dapat disimpulkan bahwa program Sentra Kriya ini membuktikan bahwa bela negara itu bukan hanya dari aspek militer saja, tetapi sebuah tata kelola pemerintah yang sistematis untuk menanamkan kemandirian, disiplin, dan gotong royong sebagai modal dasar bagi para pelaku usaha agar mereka dapat melakukan kegiatan tersebut secara berkelanjutan. Melalui pengelolaan yang terencana, nilai-nilai kebangsaan tadi benar-benar diimplementasikan secara nyata dan hasilnya adalah penguatan ketahanan ekonomi daerah. Ini adalah salah satu wujud pengamalan dari nilai bela negara yang sangat relevan di era sekarang.
Baik, itu tadi hasil analisis dan juga penjelasan mengenai garis besar dari artikel yang telah saya buat untuk pemenuhan tugas UAS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.